Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang baik? Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat ya? Baik ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku udah bikin video. Pak Sam nyebelin banget. Aku tuh udah bikin video ya guys. Tadi tuh sudah 3 menitan. Tuhan, udah 3 menitan ini kita. Udah 3 menitan. Terus udah 3 menit gue nih, dia telepon, gue angkat deh. Biasanya nggak pernah gue angkat, gue reject aja. Ini tumben gue angkat, saking gue emang lagi baik kan ya. Gue lagi mau baik-baikin dia, gue minta duit buat gue ongkos pulang, buat tambahan gitu. Nah, gue bilang, Pasha minta duit. Jawaban dia apa coba? Allahu Akbar. Mbak Jam, minta duit. Mas Musinun, minta duit. Pak Yaya minta duit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Masti. Sehat ya, Alhamdulillah. Masti hari ini agak seger banget badannya karena aduh, kemarin di sono minumin es mulu. Yang gue minumin teh jus, subhanallah. Sekarang nih efeknya nih ya, saya tuh nggak bisa minum minuman murah gitu loh. Saya tuh minimal minumnya tuh ya Coca-Cola. Itu juga murah kali, Tulus, nggak mahal-mahal banget. Aduh, subhanallah. Hari ini aku senangnya karena apa? Aku tidurnya malam, tidurnya cepet. Tadi dulu nih. Oke. Aki-aki bogek. Aki-aki bogek. Udah gue bikin video 5 menit ya. Dan 5 atau 3 sih? 3 menit kalau nggak 5 menit dan tadi. Dia kan ngomongnya agak jelek. Jadi nggak mungkin aku masukin di YouTube. Kata-katanya itu kasar banget. Jadi gue bilang PA jawabannya. Wah kakak gitu doang. Kesel banget gue. Untung bapak gue loh. Kalau nggak mah gue bejek-bejek. Kesel gue udah 5 menit gue bikin video. Udah opening, udah enak banget, udah seger. Segala, Pak bagi wit. Gitu. Kan nggak sopan. Nggak boleh diomongin di sini. Bunda Celiatun. Tak wit. Mama Ita. Tak wit. Bapak Muhammad Yahya. Tak wit. Gue kadang tuh ya, gue tuh kadang setelah nonton video gue sendiri, gue tuh gelinya nauzubillah. Kadang-kadang gue sampai pengen ke belakang saking nonton videonya. Semoga sehat selalu untuk para subscribernya Masti. Alhamdulillah Masti masih selalu bisa ketemu sama kalian. Pagi-pagi selalu sudah bangun. Orang masih molor, gue udah bangun, udah ngasih video buat kalian. Apalagi Masti kan nanti sore itu pulang. Nanti mungkin berkenan jam 3 atau malam lah, nanti malam. Belum pasti sih, cuman yang pasti sore Masti sudah pulang ke Lampung ya. Doakan Masti lancar, selamat sampai tujuan ya. Kalau yang mau ngaji wit bilang aja, ntar aku ngomong ini. Ntar kalau misalnya nggak ditati wit atau di dalamnya nggak dadan, nggak beli minuman, nggak beli kue-kue, nggak ada yang mau ngaji wit. geli gue. Sehat berkah barokah buat kita semua. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Alhamdulillah semakin bertambah. Untuk yang sudah like, sudah subscribe terima kasih banyak. Untuk yang belum, yang baru join, yang baru nonton video ini, minta supportnya dari kalian buat aku di sini di Big Tulus _ BP2. Mas Tulus Lampungnya mana sih? Kemarin ada yang nanya ya. Saya di daerah Tulang Bawang, daerah Rawajitu. Pelosok banget saya kampung. Saya tuh orang kampung yang kerja di sini. Di sini kerja nggak sih? Enggak, di Jakarta nggak kerja. Belum ada job. Aduh, tijus kok menyiksa aku tijus. Aku nggak ngerti kalau minumannya itu tijus. Asal aku minum aja, aku pikir teh biasa. Aduh, langsung gatal. Aku tuh nggak bisa banget minum minuman mula, tau nggak sih? Aduh, minimal tuh pop es. Sama aja, itu juga murah, nggak mahal-mahal banget.
Yang penting tuh lu jangan gagak. Gue jadi Nisma ada tuh mulutnya. Lu sih, lah kemarin dia ngoceh di panjang lebar. Dia kagak tahu be gue lagi ngeden di kamar mandi. Nisma lu ngoceh lagi Nisma, gue lagi ngeden biar tambah enak ngeden, gue gituin aja sekalian. Emang gue lagi ngeden? Ngapain? Selamat pagi untuk para subscriber Bitulus official yang ada di seluruh dunia, seluruh Indonesia, juga dunia. Semakin banyak. Malaysia tuh semakin melimpah loh. Melimpah. Semakin terus bertambah subscribernya Mas Tulus yang dari mana? Dari Malaysia ya. Malaysia tuh semua, dan dari Selangor, ada Johor Bahru, ada dari Kuching. Mana kemarin ya? Pokoknya banyak. Sudah ada yang email juga untuk pesan minyak bidara ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang memesan minyak bidara. Untuk yang di luar negeri itu tidak bisa sementara waktu ini karena Mas Teh kan mau pulang dulu ke Lampung paling 1 minggu antara insya Allah mungkin lepas lebaran haji tanggal 1-nya atau tanggal 31 malam Mas Teh udah pulang ke Jakarta karena Mas Teh tanggal 2 sudah nge-MC pagi, siangnya nyanyi. Jadi sudah ada kerjaan tanggal 2 itu. Sudah mulai ada pekerjaan masuk tanggal 2, 8, 9. Cuman itu toh. Yang lain masih koronce, nggak boleh. Jadi Mas Teh sepertinya kalau untuk pesanan yang di Indonesia masih bisa terjangkau, masih kita pegang. Karena kan kalau kiriman ke luar negeri itu kita harus ngurus dokumen segala macam ya. Dan nggak semua pos bisa mengirim dokumen luar negeri itu. Gitu teman-teman. Jadi biasanya yang bisa mengirim dokumen untuk luar negeri itu hanyalah pos-pos yang besar atau kantor cabang, bukan kantor cabang pembantu, bukan kantor kecil. Nah kalau di kampungku kayaknya sih belum bisa karena kan kami itu di kecamatan, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan saya masih di desa lagi, masih masuk lagi. Jadi kalau misalnya untuk seluruh Indonesia masih bisa terjangkau, akan tetapi untuk pengiriman ke luar negeri saya minta maaf dulu karena Mas Teh mau pulang kurang lebih tanggal 2 atau tanggal 3 ke atas lah kalau mau pesan untuk yang ke luar negeri ya. Sementara Mas Teh tahan dulu untuk yang mau pesan minyak bidara. Kita stop dulu. Untuk yang di Indonesia masih bisa. Silakan kalau mau langsung DM saya di Instagramku di bigtulus_bb2. Linknya ada di deskripsi. Link IG-nya ya. Selamat pagi untuk yang punya Papua, Makassar, kemudian dari Polewali Mandar, Kendari, Toraja, Palu, terus yang dari Masamba, semoga selalu kuat ya. Lalu untuk yang ada di Pantai Selayar ternyata ada kodong ya. Ada kodong yang punya goyang begini, tahu siapa? Ati Kodong. Kemudian yang ada di Kalimantan, selanjutnya yang ada di Medan, di Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Palembang, kemudian Jakarta, Bogor, Bandung. Terus ada dari Cirebon, Cilacap, Tegal, kemudian yang ada di Sragen, aku lupa siapa terus. Lalu yang ada di Wonogiri, Klaten, Semarang, Pati, kemudian Solo, Jogja, Magelang, Wonogiri, terus ada dari Ngawi, kemudian Blitar, Madiun, Jawa Timurnya itu ada Mbak Christine, takwit buat ulang kampung. Terus buat Mas Musinun yang ada di Surabaya, Ang Musinun ala uwite alap ule kampung walang dewit. Ini 10 juta yo. 10 juta. Gue ngopo. Arti gue ngopo. Mulai kampung mentok-mentok 5 juta entek njalo 10 juta. Yo lek dikirimi 10 juta tak ngebangun omahku lu kropos jan. Guyon ya Mas, ojo. Engko salah transfer meneh. Alasane sik latihan, sik belajar. Patu arep ngamal ngapusi aku. Terus Bu Endang yang punya Surabaya juga ada, Bu Endang yang di Malang juga ada, Mbak Winda di Malang, di Jombang, kemudian yang dari mana tuh Bondowoso, bukan Wonosobo ya, tapi Bondowoso. Terus Wonosobo juga ada ternyata. Lalu yang di Banyuwangi, Mami Henry dan juga rekan-rekan semuanya yang di sana ya. Ada Mbak Sugiyarti juga. Mas Surip kemarin dengan Dito, Mas Surip aku lali, saya tak buka isi Mas komenmu Mas. Ngoda zaman anu rotok gelo. Gak disapa. Mas Surip jenenge tok, alamatnya gak. Sih. Mana ya? Oh iya Mbak Dona yang punya Jogja juga saya sapa ya. Sehat selalu mudah-mudahan amin ya Allah. Saya Tondi toh wingi mau tadi itu ada ya. Mbak Lady Sweet juga selamat pagi. Mas Suyanto Tembalang yang punya Semarang. Sehat ya Mas ya. Lalu mana toh? Sebentar.
Kata Nisma pembukaannya bikin ngakak mulu, bodo amat. Terus gue tuh gak peduli ya Nisma lu mau ngomong apa tentang gue. Yang penting besok lagi kalau mau WA gue, tolong pas gue ngeden, jadi biar gue enak ya. Oh Mas Surip yang punya Gresik ya. Halo Mas Surip, aku tuh lupa terus loh Mas, makanya sampai tak khusus tak cari. Pokoknya semuanya yang ada di Indonesia tanpa terkecuali, subscriber Gigi kadang 26, nanti turun lagi 23, 25 lagi, 26 lagi gitu loh. Aku tuh heran. Ada satu nama subscriber itu yang kerjaannya cuman dia subscribe, unsubscribe, subscribe terus. Jadi ada pemberitahuan masuk terus ke saya kalau si orang ini, yang pasti dia laki-laki ya, dia subscribe lagi gitu terus-terusan. Aduh subhanallah, gak ngerti tujuannya apa, aku gak ngeh. Masya bodoh bodoh amat, masya bodoh. Terus yang ada di Malaysia semuanya tanpa terkecuali, halo Malaysia, sehat selalu buat yang di Malaysia. Singapura, Pak Muhammad Yahya, sehat selalu, semangat, selalu semangatin saya, memberikan inspirasi bagi saya ya Pak Muhammad Yahya. Mbak Haryanti yang punya Singapura, sehat selalu juga. Kemudian yang ada di Brunei Darussalam, kakakku Kak Azizah, semoga Allah sehatkan badannya kakakku ya, sedang dalam kondisi yang tidak baik. Teman-teman kita doakan buat Kak Azizah, semoga cepat sehat dan segera dipulihkan untuk kondisinya ya, amin ya Allah. Lalu untuk yang ada di Bahrain, Jerman, Arab Saudi, Reza Barbar. Oh iya, nama lu Reza Barbar aja udah. Terus yang ada di mana, Swiss, Mbak Ngatin, Mbak Yani Jerman, Mbak Asri yang punya Los Angeles juga. Pokoknya semuanya. Sydney halo. Terus Mas Sopo kayak yo, Mas Alis itu orang itu di mana ya? Di Jerman kalau nggak salah ya. Halo, pokoknya sehat kabeh, muga-muga tambah lancar, tambah rezekinya akeh, terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti semoga diberi kesehatan selalu. Kemudahan untuk jalan baiknya ya, amin. Lalu ada apa lagi Mas T? Belum ada lagi. Ntar dulu. Nih aku pengen baca sebuah inspirasi yang datangnya dari seseorang. Lagi-lagi Bapak ini ya. Aku tuh seneng ketika Pak Muhammad Yahya ini merangkai kata-kata. Jadi beliau ini selalu memiliki sebuah semangat, kemudian ditukupi dengan doa, dengan kata-kata yang menyemangati gitu loh. Assalamualaikum Mas T, salam sejahtera, semoga selalu diluaskan rezeki dan dipermudah segala urusannya, amin ya Allah. Pak Muhammad Yahya minta duit buat pulang kampung. Begitu mulia akhlak sehingga dia tidak merugikan orang lain, amin ya Allah. Saya barusan selesai nonton videonya Mas T. Orang baik adalah orang yang berakhlak mulia. Begitu mulia akhlaknya sehingga dia selalu berniat menolong atau membantu orang lain, tidak harus dengan materi, bisa dengan nasihat atau jasa-jasanya, amin. Begitu mulia akhlaknya sehingga dia tidak pernah lari atau menghindar dari tanggung jawab. Ya siap Pak. Mas T, jangan ada rasa bersalah. Apa yang jenengan lakukan adalah yang baik, yaitu membantu seseorang sedang menghadapi sakaratul maut dengan ilmu yang Allah telah karuniakan pada jenengan. Yang penting ikhlas, Allah Maha mengetahui segalanya, amin. Sukses terus Mas Tulus, amin ya Allah. Terus ini barusan nih, selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sarana kesempatan untuk menikmati segala karunia-Nya dan dapat mengerjakan ibadah karenanya, amin ya Allah. Semoga Mas T selamat dalam perjalanan pulang dan terpermudah segala urusannya, amin. Pak Muhammad terima kasih. Pak minta duit buat pulang kampung 10 juta. Semua orang dimintain duit ya kan, semua orang dimintain duit. Orang kerjaan lu, tulus lu, dasar lu, bodoh amat. Ya kali-kali usaha dapet. Oke, kita mau bahas apa hari ini? Ada satu pertanyaan yang menggelitik saya. Kebetulan pertanyaannya itu pertanyaan dari si A dengan si B itu sebenarnya orang yang berbeda dan mungkin mereka tidak mengenal, tapi sedikit terkoneksi pertanyaannya. Kemarin yang soal Abdul, aku sudah bikin vlognya tapi belum aku tayangkan ya guys. Tunggu aja. Jadi aku sementara banyak ngerekam dulu. Nanti aku tayangkan waktu aku sudah di Lampung misalnya. Jadi biar ada video terus setiap hari update ya. Meskipun mungkin nanti salam-salamnya nggak bisa sedetail yang di waktu di Jakarta ya. Atau seperti kondisinya seperti ini. Mungkin alat saya bawa tetap pulang ke Lampung, tapi dengan ya kondisi yang apa adanya. Karena rumahku jujur aja rumah zaman dulu yang sudah mulai kropos-kropos, masih sudah aduh. Jadi nanti kalau misalnya aku syutingnya dengan kondisi yang apa adanya ya kalian jangan terlalu maksudnya kaget atau dengan kondisi rumahku yang sebenarnya gitu ya. Makanya Mbak Sari mau main ke sana sama Mas Wijayadi. Tak omong, maaf saya bukannya tidak mengizinkan, tak izinkan pun sampai teko Rawajitu malah kesel trok. Silakan cari di map Rawajitu Selatan tuh kayak apa.
Jalannya rusak, jalannya masih lubang-lubang semua. Aku bukan tidak apa, kasihan sampean ya. Kalau memang nanti mau ketemu, kebetulan saya ada agenda untuk ke Bandar Lampung, mungkin tanggal 27, 28 itu aku ke Bandar Lampung. Nah nanti insya Allah kita bisa ketemu saja di kota gitu ya. Ketemunya di kota aja, biar aku nggak malu, biar nggak ketahuan rumah asliku. Ndak. Aku mesake lek nyusul ning Rawajitu katon. Oke. Nih. Kemarin kan yang ditanyakan sama dia soal Abdul, cuma belum saya update memang. Ini Mas Prasetyo ini, dia ini orangnya sedikit, apa ya, kritis dalam penyampaian materi. Dia tuh, Mas Tulus siapa tahu ini bisa jadi materi gitu. Saking dia penasaran dan juga pengen tahu, akhirnya dia menyarankan beberapa pertanyaan. Sebenarnya itu yang ada di kepalanya dia, tapi dia menyampaikan ke sayanya, bagus loh Mas Teh kalau dibuat topik misalnya begitu. Padahal sebenarnya itu di kepalanya dia pengen dibahas itu, emang dasar aja nih. Tapi kebetulan saran-saran dia tuh topiknya bagus-bagus pertanyaannya. Nih salah satu pertanyaan yang sudah saya screenshot dari Instagram ya, Mas Prasetyo Handi Instagramnya. Ya ini ada buktinya ya. Jadi aku nggak bikin-bikin tuh. Tuh ya, bener kebaca nggak? Oke lah, yang penting itu. Ntar kebanyak yang follow dia. Hello. Nih hasil ruqyah Syekh bin Halimah meruqyah Indonesia sedang banyak perang waktu corona muncul. Banyak jin muslim tumbang karena pihak musuh lebih banyak. Apalagi apa yang lagi diperebutkan mungkin bisa jadi konten Mas Teh. Siap, itu pertanyaan bagus. Sebenarnya perang-perang itu kemarin sudah saya ceritakan juga sebenarnya ada apa di sana. Nah ini mereka kan dia nanyanya apa yang diperebutkan ya. Nanti jawabannya itu Mas Prasetyo. Kemudian pertanyaan kedua ini dari Reza yang punya barbar. Aku sudah screenshot lagi dari YouTube studioku ya. Ada buktinya ya. Ini namanya Reza Barbar. Aduh nggak ada lagi. Nggak. Ini apa namanya? Mana nih? Tuh. Ya. Pertanyaannya adalah Mas Tulus, tolong jelaskan makna dari perkataan Ustadz Danu. Jujur saya belum pernah nonton video itu. Saya nggak tahu kalau Ustadz Danu pernah ngomong begitu. Ini pertanyaan adalah Raja-Raja Moksa Nusantara sedang bersiap berperang untuk menyongsong akhir zaman. Mohon maaf atas kecerewetan subscriber Barber Show ini ya. Barber Show, bukan barbar tapi subscriber Barber Show. Orang barbershop, dia Barber Show. Oke. Ini Reza sama Mas Prasetyo ya. Pertanyaannya sedikit berhubungan karena ada pertanyaan tentang perang yang ada di dunia ini, di dunia gaib. Sebenarnya apa yang sedang mereka perebutkan? Yang mereka perebutkan itu adalah kemaslahatan umat semuanya. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, tidak ada yang dibela. Sorry, tidak ada yang dibela tapi dikhususkan ya untuk semua umat manusia. Jadi mereka melakukan perang itu ada dari kita Muslim, ada dari Kristiani, jadi berbagai macam agama sebenarnya. Ini saya buka ya, biar ndak ada salah paham. Nanti dikiranya Islam tok yang berjuang untuk membela ini, ndak. Jadi ada beberapa jin yang memang agamanya bukan Muslim, yang memang mereka ditugaskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama Tuhannya mereka untuk menjaga Indonesia ini, menjaga dunia. Ya, istilah kalau orang Sunda bilang makaruhun atau leluhur kalau orang kita bilangnya seperti itu saja. Lalu apa yang mereka perebutkan? Yaitu tadi, yang mereka perebutkan adalah kemaslahatan kita, kesehatan kita, keselamatan kita semua. Sebagai mereka merasa sebagai nenek moyang kita. Mereka merasa sebagai yang sudah ditugaskan oleh nenek moyang kita dulu untuk menjaga kita, gitu loh. Termasuk raja-raja yang dulu sudah moksa, kemudian sekarang ingin ikut berjuang berperang untuk melawan akhir zaman, untuk membantu. Ketika membantu, saya tidak mau menceritakan secara detailnya, nanti takutnya saya salah ngomong gitu loh kalau ngomongin yang akhir zaman itu. Cuman raja-raja yang sedang moksa ini, yang sekarang sudah berpindah alam ke alam gaib, itu apakah ikut berperang juga? Iya. Mereka memiliki ribuan prajurit, mereka memiliki ribuan orang yang bisa digerakkan untuk membantu penyerangan dari cucunya Mbah Dajjal ini. Jadi
Iki urung dakjale coy. Ini belum dakjalnya, ini baru cucunya tok. Bayangke cucunya aja begitu, gimana kalau mbahnya. Nah, jadi makanya insya Allah para leluhur pesisir tanah Jawa, Kalimantan, semua ini kan kita sedang ada rapat besar yang mereka lakukan, ya. Dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, semua sedang berkumpul untuk merapatkan sesuatu, untuk merapatkan barisan menghadapi akhir zaman. Sebenarnya mereka sudah mempersiapkan itu, akan tetapi untuk saat ini mereka sedang melakukan perang besar-besaran untuk menyelamatkan kita dari gangguan virus ini. Ya. Jadi virus ini sudah semakin merajalela, sudah semakin ke sini tuh semakin berbahaya gitu loh. Meskipun orang Indonesia udah semakin masa bodoh amat, daripada gua nggak makan, gua nggak kerja, bini sama anak gua mampus di rumah, makanya gua tetap kerja. Biarin aja, gua mendingan gua mampus karena corona, gua jihad. Banyak yang berpikir seperti itu. Karena sudah mentoknya, pikirannya sudah nggak ada gitu loh. Gua mau makan apa kalau misalnya gua nggak melakukan hal itu, gua mau makan apa gitu loh. Nah, dengeran gak sih di sono? Mudah-mudahan gak ya. Pakai digas-gas lagi depan kamar gua. Tuh. Oh, mobil rusak coy. Makanya agak-agak gitu, agak ngeden-ngeden gitu. Ya. Ada yang bertanya tentang moksa, ya. Ini saya tegaskan. Kalian bertanya tentang moksa itu seperti apa? Moksa itu adalah kepercayaan dari salah satu agama. Jadi saya tidak bisa ada salah satu kepercayaan dari agama tertentu, saya tidak bisa bahas itu. Nih, saya tegaskan untuk yang bertanya tentang moksa sama reinkarnasi, ya. Itu adalah kepercayaan salah satu agama. Jadi sekali lagi saya minta maaf, saya tidak bisa membahas itu ya. Karena itu termasuk sara. Nanti kalau saya bahas dari segi pandang saya, akhirnya cuma jadi beban. Cuman jadi cerita, nyabang ke sana, nyabang ke sini, saya viral, saya dianggap pencemaran nama baik atau penistaan agama. Karena yang saya lihat itu dari segi saya. Nah, dari segi agama kan saya sendiri agama itu nggak tahu gitu loh. Nah, makanya sekali lagi saya tegaskan untuk yang bertanya, ngeyel banget tuh Mama Lauren atau siapa gitu, itu ngeyel banget. Setiap komen di YouTube dia selalu, mana Mas Teh pembahasan soal reinkarnasi, mana Mas Teh soal pembahasan itu. Nah, dia selalu bertanya soal itu. Makanya saya tegaskan lagi, saya tidak bisa membahas hal-hal yang berhubungan dengan agama, ya. Apalagi mau nanya-nanya dewanya orang bla, dewanya orang agama B, dewanya orang beragama C, saya tidak bisa, ya. Saya tidak bisa membahas itu karena itu berhubungan dengan agama. Saya tidak bisa menyakiti saudara-saudara saya yang di luar sana. Bukan menyakiti, saya takutnya justru nanti hanyalah memberikan informasi sesat saja kepada kalian, karena info ini yang saya dapat itu kan dari yang saya lihat. Gitu ya. Mohon difahami dan jangan dipaksa saya untuk melakukan itu. Sama moksa, saya tidak bisa menjelaskan tentang moksa, ya. Itu agak sedikit sensitif, tidak bisa saya bahas di sini, ya. Kembali lagi ke para raja-raja moksa yang sedang menyiapkan perang dunia keberapa ya? Karena sebenarnya mereka itu sedang mempersiapkan betul untuk akhir zaman ini. Jadi mereka sudah menyiapkan beberapa pagar di setiap penjuru dunia. Sekali lagi saya jelaskan lagi bahwasannya memang terkadang Nusantara, ingat ya, Nusantara itu besar, sangat besar. Jadi bisa jadi, nih mohon maaf saya buka sedikit. Misalnya di Jawa dikenalnya mungkin Mbah Semar, ya. Mungkin di negara apa dikenalnya Mbah apa. Sebenarnya mereka sosok yang sama. Mereka adalah sesuatu wujud yang sama, hanya mereka dikenalnya berbeda-beda di berbagai macam daerah. Misalnya Bunda Ratu Laut Kidul, Nyi Roro Kidul misalnya ya, di Indonesia itu dikenalnya seperti itu. Nanti di Jawa Barat dikenalnya seperti itu, di Jawa begini, di Kalimantan belum tentu namanya itu, padahal hanya sama saja gitu loh. Penguasanya itu misalnya dari Bunda ini punya anaknya di kono nunggu sebelah kono, sedangkan penguasa total pertamanya, penguasa sentralnya adalah tetap Bunda Ratu Laut Kidul. Hanya seperti itu ya. Nanti kapan-kapan kita boleh bahas tentang Bunda supaya kita lebih tahu lagi. Ada beberapa cerita yang menurut saya itu salah gitu loh tentang Bunda Ratu itu. Nanti kita sekali-kali kapan-kapan kita bahas soal itu ya. Jadi kita patut bersyukur sama Allah. Allah memberikan kita negara yang luar biasa indah, luar biasa, ditanamin apa aja hidup. Bahkan dulu
company, Belanda, Jepang, bahkan dijajah negara tuh karena apa? Karena kita tanahnya subur untuk menanam palawija, menanam apa aja hidup. Gitu loh. Jadi kita patut bersyukur sama Allah karena kita dilahirkan di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua bersyukurnya lagi adalah ketika dengan kondisi, aku tuh kadang perindang-perinding loh guys kalau lagi begini. Karena yang diomong ini sentral. Yang saya bahas ini sentral ya. Yang saya bahas ini adalah sentralnya kita gitu loh. Nah, patut bersyukurnya sama Allah adalah kita dibekalkan sama Allah untuk diberikan bekal-bekal seperti tanah yang enak, negara yang indah, kemudian pulau-pulau yang bagus. Sampai orang luar negeri pada kesini, saking penasaran sama Indonesia. Yang kedua diberikan tameng yang luar biasa. Tameng maksud ya yang aku omongin. Jadi Allah sengaja menurunkan beberapa orang-orang luar biasa di setiap sudut negara kita. Itu untuk, makanya Indonesia banyak sekali. Di sana ada makam keramat A, di sini ada makam keramat B, makam keramat B, C gitu. Allah sengaja menurunkan itu untuk kita. Wali Songo dan lain sebagainya. Saya dulu paling ngefans itu sama Mbah Sunan Kalijogo, sama yang Joko Tingkir. Aku ngefans banget. Sampai sekarang kalau pas lagi doa, lagi ngaji, yang tak kirimin salamnya Bunda Ratu, yang Joko Tingkir sama Sunan Kalijogo. Yang Sunan Kalijogo itu selalu saya bawa dalam ketika saya berdoa, mengirimkan doa untuk mereka ya. Diterima atau tidak, saya tidak tahu. Yang penting aku tuh ngefans sama mereka bertiga. Nggak tahu kenapa, aku suka sekali dengan mereka bertiga. Nah, lalu ketika berperang itu apakah ada jin-jin yang tumbang? Nah, seperti itu pertanyaan juga. Iya, ada. Dan yang diperjuangkan adalah sebenarnya kita. Yang diperjuangkan apa kita? Mereka memperjuangkan anak cucunya yang masih hidup ini supaya mereka bisa tentram damai. Meskipun anak cucunya pada nggak tahu diri, ya, merusak alam, pada seneng nggak ibadah sama Allah. Padahal mereka itu selalu meminta sama Allah, ya Allah jangan turunkan musibah, jangan turunkan bencana di Indonesia, jangan turunkan ini buat anak cucu saya ya Allah. Mereka selalu mendoakan kita, mensupport kita, ya. Leluhur-leluhur kita itu termasuk raja-raja yang dulu katanya sudah moksa. Saya sih tidak ngerti itu moksa atau mereka meninggal, akan tetapi yang saya lihat wujud mereka saat ini sudah bukan kasar lagi, tapi sudah wujud halus. Ya, banyak. Saya masih sering ketemu dengan yang seperti itu, tapi sekali lagi kita harus tahu betul. Banyak yang memanfaatkan hal ini, ya. Hal ini dimanfaatkan sekali dengan banyak orang. Ada yang bilang aku tuh Raja B, aku Raja Majapahit, aku Raja ini Galuh segala macam. Itu banyak yang seperti itu ya. Kemudian muncul raja-raja baru, kerajaan-kerajaan baru segala macam. Nah, itu yang perlu kita waspadai sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ini berakhir. Ini segera berakhir sebenarnya. Akan tetapi setelah ini berakhir ya, karena sekali lagi semua itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi leluhur-leluhur kita ini membantu kita. Membantu untuk kita itu sedikit banyaknya terhindar dari yang sudah Allah tetapkan ke kita gitu loh. Dia terus berdoa, dia terus melawan apa yang terus dilawan. Dan memang saya rasa tetaplah kita harus berprinsip. Sing menang tuh kira-kira benar apa yang salah. Sudah saya pastikan yang menang itu yang benar. Cuma untuk saat ini memang yang saya lihat Allah sedang memberikan kelebihan kepada yang salah ini untuk menyerang kita. Supaya apa? Kalian pikir sendiri. Alam ini menyeleksi karena alam sudah muak dengan kita. Alam sudah mulai benci dengan diri kita. Kita banyak sekali kemunafikan-kemunafikan yang kita tempuh, yang kita jalani, lalu menjadikan kita kurang baik. Akhirnya alam yang menyeleksi sendiri gitu loh. Mereka itu bernafas, mereka itu memiliki nyawa. Mereka juga punya amarah. Tetapi yang mengendalikan Allah Subhanahu wa taala karena mereka punya Allah. Mereka punya Allah. Nah, kenapa Allah mengizinkan mereka untuk seperti itu? Gue nyadar nih kue. Do aneh-aneh kerjanamu. Sing ning pejabat do korupsi. Sing wong susah makin susah, sing wong sugih makin sugih. Corona ini banyak yang hancur tapi banyak yang kaya mendadak.
Karena banyak yang menganggap ini konspirasi, kemudian dianggap begini. Akhirnya ada yang memanfaatkan juga ya, menjual masker di harga dengan mahal misalnya, menjual alat rapid test dengan harga yang mahal, bahkan ada yang menyetok, ada yang menimbun. Nah, kayak gitu-gitu tuh yang sing sugih makin sugih, sing kere soyo kere coy. Kayak aku ini gak kerja apa-apa, kena dampaknya, yo kok ngene rasane gitu loh. Nggak bisa menceritakan apa yang saya rasakan, tetapi ini adalah kehancuran kita. Ya, kita doakan sekali lagi peperangan yang terjadi ini. Ya sekali lagi bukan hanya bangsa kita saja. Ternyata masih ada beberapa ustadz, beberapa orang-orang yang memiliki kelebihan luar biasa juga turut membantu. Jadi bukan hanya bangsa jin sebenarnya yang ikut berperang dengan mereka melawan jin-jin corona ini. Nah, itu yang perlu kalian tahu ya. Bukan hanya Raja Moksa, bukan hanya jin-jin muslim, bukan hanya leluhur-leluhur kita. Tetapi orang-orang yang memiliki kelebihan tertentu itu, mereka juga bisa membantu peperangan itu. Tapi orang yang sudah sangat tinggi tingkat keimanan dan karomahnya ya, bukan seperti saya. Kalau kayak saya mah belum bisa apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Mentok-mentok isone mek mangan, ikan asin sambal lalapan gitu toh. Yang lain gak bisa. Semoga ini bisa menjadi cerita. Mas Prasetyo terima kasih, Mas Reza juga terima kasih. Pertanyaannya sudah saya bacakan. Semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil Pak dari pengalaman ini, bahwasanya memang hal-hal yang terjadi pada kita, hal-hal yang terjadi pada diri kita ini semua terjadi karena Allah. Dan sekali lagi, yang mereka perebutkan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Mereka memperebutkan apa? Yang mereka perebutkan itu adalah maslahat semua umat. Semua ya, semua umat. Tidak Islam, tidak Kristen, tidak Buddha, tidak Hindu. Semua umat beragama sedang diperjuangkan oleh mereka. Gitu loh. Jadi kita patut bersyukur sama Allah, kita masih sehat, kita masih dijauhkan dari bala, kita tidak terjangkit virus corona, tidak terjangkit virus-virus yang lain. Dan sekali lagi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo ya Allah, segera luluhkan hatimu ya Allah. Semoga Allah segera luluh hatinya untuk mencabut segala sesuatu yang sudah Allah turunkan ini. Jadi tidak ada yang bisa melawan kuasa Allah. Ketika Allah sudah berkehendak, lungo, yo lungo, kun fayakun. Hanya saja untuk saat ini, selain mereka itu ditugaskan untuk berperang, leluhur kita ditugaskan untuk berperang, mereka juga ditugaskan untuk berdoa, mendoakan kita semua. Makanya itu kita juga harus berdoa sama Allah, minta ampun sama Allah, sama doanya minta dijauhkan dari bala dan segera corona diusir dari Indonesia, dari dunia ini. Ya, biar segera normal lagi buat pelajaran, untuk pelajaran kita supaya lebih berhati-hati bahwasanya di sekeliling kita ini banyak sesuatu yang berbahaya yang kita sendiri nggak pernah tahu kapan itu terjangkitnya, kapan itu adanya, ya toh sumbernya dari mana. Yang pasti saya melihat emang yang berperan penting ini si Mbah ini loh, Mbah Dajjal ini loh yang menyuruh mereka ini. Dan dari kasta air ini tadi, dari jin yang berbentuk naga yang dari air ini, dia tinggalnya di laut tapi bentuknya tuh naga api gitu loh, merah gitu ya. Jadi untuk teman-teman indigo, teman-teman yang memiliki kemampuan khusus, ketika kalian melihat naga yang berwarna merah di langit kalian harus waspada, harus hati-hati, karena mereka mungkin sedang mengincar daerah kalian untuk dijangkiti virus. Ya, seperti itu kurang lebih. Dan sepertinya hanya ini yang bisa kita bahas sementara dulu. Semoga penjelasannya cukup memberikan manfaat buat kita semua, dan semoga bisa mengerti apa yang saya maksud. Saya nggak bisa menjawab ini terlalu panjang karena ini terlalu riskan ya, terlalu sensitif gitu. Oke, Mas Timun pamit dulu. Insya Allah ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Insya Allah lagi vlognya akan terbit setiap hari meskipun Mas Teh sedang di pulang kampung ya, karena Mas Teh sudah banyak syuting nanti. Sudah 1, 2, 3, baru 3. Jadi untuk hari ini, besok untuk 8, masih butuh 8 video lagi ya. Semoga sehat selalu buat kalian semua, dan mudah-mudahan juga di kamu masih bisa bikin konten ya untuk kalian semua. Begitu. Terima kasih banyak untuk subscriber Big Tulus Official yang sudah mensubscribe, sudah like, sudah komen. Terima kasih. Untuk yang belum, ayo di support, di subscribe dan juga like, komen dan juga share ya. Ketemu lagi sama Mas Teh nanti insya Allah di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Tak wait.